Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk kasih setia Tuhan yang masih kami rasakan sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, memuji muliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui sapaan rohani pada hari ini, dan berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom, sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini. Saya ambil dari kitab Yesaya pasal yang kelima ayat yang ke-21. Demikian kesaksian firman Tuhan. Celakalah mereka yang menganggap dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, yang menjadi judul sapaan rohani pada hari ini Senin 11 November 2024, saya buat judulnya rendah hatilah, jangan sombong. Kadang-kadang memang kita sering sekali jatuh dalam dosa kesombongan, disengaja atau tidak. Seringkali kita menganggap diri kita yang paling hebat. Suatu ketika ada seorang bapak yang bercerita dengan kawannya. Kalau orang Batak bilang di lapo tuak, di gede. Dia lalu bercerita, aduh, tadi ada seekor burung cantik hinggap ke rumah saya. Dia masuk di depan gerbang saya, lalu dia hinggap di atas mobil Alphard saya. Saya coba menangkap, dia langsung terbang lagi ke motor gede saya. Saya tangkap lagi ke situ, dia terbang ke mobil Rubicon saya. Lalu saya tangkap lagi, akhirnya dia terbang keluar. Alah, kata kawan yang mendengar omongan dia, itu kan kau cuma mau nyombongkan mobilmu yang banyak itu aja. Dengan ceritamu itu, bukan cerita burung itu yang kau mau tunjukkan. Ini sering terjadi. Sering sekali orang merasa dirinya yang paling hebat, yang paling pintar, yang paling bijaksana. Di sisi lain ada lagi contoh yang bisa saya sampaikan, yang mengingatkan kita hari ini untuk tidak sombong dan rendah hatilah, karena Tuhan menginginkan rendah hati. Sebagaimana sapaan rohani dalam Yesaya pasal yang kelima ini, di mana Allah mengingatkan mereka yang selalu menganggap dirinya bijaksana, menganggap dirinya pintar. Allah memberi pesan kepada orang-orang itu. Sebagaimana pesannya ini, itu juga yang disampaikan kepada kita. Jangan merasa diri kita bijaksana, jangan merasa diri kita pintar. Kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Tetapi bersama dengan Tuhan mungkin kita akan lebih dari segala sesuatu yang kita pikirkan. Kita akan lebih bijaksana untuk tidak menyombongkan diri. Kita akan lebih rendah hati ketika kita meminta hikmat daripada Tuhan. Satu lagi ilustrasi yang dapat saya berikan, ada seorang bapak, ya bapak-bapak lah contohnya, ya ketika temannya meninggal, lalu dia bilang, ya silakan sepatah dua patah kata dari ale-ale, atau yang sering disebut teman. Ya kalau ale-ale di Batak itu teman atau orang-orang kerabat lainnya di luar pertuturan orang Batak. Lalu dia diminta untuk menyampaikan kata-kata terakhir. Lalu dia berkata, ya bapak kalian ini adalah teman baik saya. Ya teman baik saya, kami sama-sama dulu dari SD, kami sama-sama satu sekolah. Saya masih ingat bapakmu inilah juara duanya, saya lah juara satunya di sekolah. Bahkan sampai kuliah juga bapakmu ini IPK-nya 3,6, saya 3,7. Lalu orang menyindirnya lagi, aduh ini dia menyombongkan diri. Lalu kami sama-sama melamar pekerja, sama-sama di perusahaan yang sama sampai dengan pensiun, katanya. Saya masih ingat sekali bagaimana di jabatan terakhir, bapak kalian inilah asisten manajer dan saya manajernya. Selalu dia merasa di atas. Lalu temannya yang gak sabar lagi bilang, udah kata-kata terakhir aja. Oke, baik, saya sudah diminta untuk menyampaikan kata-kata terakhir ini. Ya, kata-kata terakhir dari saya, ya sekali lagi kalian buat anak-anak, kalian ingatlah bapak kalian ini meninggal di usia 64 tahun. Saya 64 tahun masih hidup. Ini luar biasa sekali sombongnya. Entah disengaja atau tidak, tapi kelakuan ini bisa berlaku dalam diri orang yang selalu menganggap dirinya lebih bijaksana, lebih pintar, dan lebih hebat. Mari kita belajar rendah hati sebagaimana
nasapan rohani yang boleh mengingatkan kita hari ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas dan selamat menjalani segala aktivitas hari ini. Berbeda sahabat rohani hari ini, saya langsung tag dari handphone dan dengan video di dalam perjalanan menuju beraktivitas atau bekerja. Tuhan memberkati. Shalom.